Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di channel Matias Putra. Kembali minggu yang indah ini, selain kita berrelasi dengan keluarga kita tentunya, tentu ini ambil peluang untuk kita coba memikirkan sebuah wisdom yang sangat menarik tentang bagaimana mempertahankan keutuhan keluarga dan apa pentingnya kita mempertahankannya kan. Oke teman-teman, jadi untuk Anda yang pertama kali hadir di channel saya ini, Anda bisa subscribe kalau mau dapatkan atau klik loncengnya untuk dapatkan notifikasinya sehingga setiap minggu Anda bisa menerima updatean dari video wisdom ini yang diluncurkan setiap jam 10 pagi setiap hari minggunya ya teman-teman. Oke, dan saya juga ucapin terima kasih dan salam sehat untuk teman-teman yang di Indonesia maupun yang di luar negeri ya, yang tetap setia menonton channel saya ini. Oke, jadi kita jangan kemana-mana ya teman-teman. Kalau mau bertanya silahkan di komen, dan tentu pertanyaan yang sopan dan berguna untuk Anda dan orang lain akan saya respon dengan baik. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan sekarang. Oke, minggu yang lalu kita menyambung sedikit. Minggu lalu itu kita berbicara tentang kenapa ya minggu-minggu ya dalam beberapa minggu inilah terutama tentang bahwa angka perceraian begitu tinggi. Jadi sebetulnya apa sih pentingnya kita mempertahankan keutuhan rumah tangga atau keluarga atau di dalam perkawinan kita? Oleh karena ini tentu ini adalah merupakan artinya ketika kita mempertahankan keutuhan keluarga kita, berarti kita sedang menghargai pencipta kita. Dimana dari awal kita tahu bahwa lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah lembaga keluarga. Baru setelah itu kita melihat ada lembaga lebih besar akhirnya menjadi sebuah lembaga negara, ya kan? Jadi oleh sebab itu penting kita mempertahankan. Oleh karena apa? Tuhan tidak mengharapkan kita main-main dengan rumah tangga kita atau perkawinan kita dengan seenak perut kita tentunya. Jadi ada tanggung jawab kita terhadap pencipta kita selain kepada pasangan kita. Oke, teman-teman, ini menarik ya. Kita melihat bahwa angka perceraian begitu tinggi, tentu ada sebab-sebabnya. Jadi minggu lalu saya atau 2 minggu lalu saya ungkapkan, teman-teman bisa klik di kanan atas yang ada i atau isi atas ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya yang sebelum-sebelumnya ya kalau yang ketinggalan. Jadi begini teman-teman, kenapa angka perceraian begitu tinggi ya? Sebelumnya saya sudah jelasin bahwa itu karena kita telah merusak sebuah ordo atau struktur rumah tangga itu sendiri sebagaimana ditetapkan oleh pencipta sejak awal ya, di mana bahwa pencipta itu adalah Tuhan, itu adalah sebagai kepala ya, kepala rumah tangga kita, baru disusul pemimpin keluarga itu suami, kemudian istri sebagai pendamping, dan anak-anak ada struktur di bawahnya gitu ya. Oke, nah hari ini oleh karena ketika orang mencoba ya menguputarbalikkan, di mana yang suami di atas suami di bawah istri, istri menempatkan diri di atas suami, anak di atas orang tua, maka keluarga itu akan berantakan, akan kacau balau gitu ya. Dan hari ini kita akan melihat kenapa bisa penyebab lain setelah itu bisa menyebabkan perceraian begitu tinggi. Nah, hari ini akan kita pikirkan satu lagi adalah sebetulnya seringkali pertengkaran. Tentu perceraian itu dimulai dari sebuah perselisihan, pertengkaran. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah masalah komunikasi. Jadi ini penting sekali teman-teman, rupanya komunikasi di dalam keluarga, di mana kalau komunikasi yang salah itu bisa pertama menyebabkan misunderstanding atau salah paham. Kedua, tentu bisa menyebabkan apa itu ya? Komunikasi salah bisa menyebabkan pengertian yang salah gitu ya, sehingga nah ini terjadi. Dan yang ketiga, komunikasi bisa menciptakan emosi lawan kadang-kadang ya. Oke, nah kenapa bisa seringkali terutama komunikasi antara pria dan wanita, suami dan istri bisa seringkali salah paham? Jadi ini menurut dokter ya, Dr. John Gray ini, yang dia seorang ahli psikologi dan menulis sebuah buku psikolog populer ya yang sangat dikenal, ada ya di toko-toko Gramedia, di mana dia menggambarkan bahwa laki-laki dan wanita itu digambarkan dua makhluk dari dua planet yang berbeda yang bertemu menjadi satu. Nah, bisa bayangin ya,
alien satu planet alien yang lain bertemu untuk saling komunikasi. Ya, seringkali ini menyebabkan tidak nyambung. Nah, ini sebabnya makanya pertemuan suami istri seringkali ngomong bisa terjadi pertengkaran dan masing-masing tidak mau mengalah. Dimana digambarkan oleh John Gray itu bahwa laki-laki itu adalah dari planet Mars ya, sedangkan wanita adalah dari Venus begitu. Wow, ini seru sekali ya ketika terjadi perkawinan, berarti pertemuan dua aliens ini ya, dengan masing-masing punya bahasa yang tentu berbeda. Itu maksudnya. Nah, sehingga maksudnya bagaimana? Misalnya ya, kita melihat dari sisi tabiat masing-masing dari penciptaan sejak kodratnya. Jadi menurut survei John Gray ini, dia mengatakan pertama adalah perbedaan komunikasi karena dimulai dari perbedaan kosakata yang masing-masing dimiliki atau bukan vocabulary ya, tetapi memang ya kata-kata ya, lemar kata yang tersimpan ya, stoknya itu laki-laki dengan wanita itu menurut beliau itu sangat berbeda. Misalnya wanita dikatakan bahwa sehari itu punya kata-kata stoknya itu 10 kali lipat daripada laki-laki. Misalnya digambarkan laki-laki adalah sehari itu diperkirakan 3.000 kata gitu ya. Nah, sedangkan wanita berarti 10 kalinya, berarti 30 ribuan kata satu hari. Itu yang dimiliki oleh wanita. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat wanita ya kadang-kadang kan ya kata-kata lebih banyak kalau waktu bertengkar ya, artinya dianggap lebih cewek daripada sang pria. Oleh karena stoknya itu jauh lebih banyak daripada pria. Nah, sedangkan pria hanya memiliki 3.000, keluar kerja ya, ketemu teman, ketemu karyawan dan sebagainya, habis itu 3.000 satu hari terpakai. Nah, ketika laki-laki ini pulang sampai di rumah, sedangkan istrinya itu di rumah nggak kemana-mana. Jadi stok katanya dari 30.000 itu hanya dikeluarkan oleh para anak-anak di rumah gitu ya. Oh, ketika suaminya pulang dari kerja, itu stok wanita masih banyak. Mungkin hanya dikeluarkan tadi 10%, masih 90%. Nah, seringkali jadilah ya ketika suami capek-capek pulang, jadi dijojori, ditembak terus ya, diberondong oleh kata-kata oleh istrinya. Oleh karena stoknya banyak, mau dihabisin hari itu. Itu yang seringkali membuat akhirnya seringkali suami nggak bisa terima, suami menjadi berontak ya. Kalau ada berapa tipe dihadapin oleh seorang lelaki ya. Pertama, laki-laki ini mencoba ya, mengcounter ya. Ya tentu seringkali ya satu kata lawan 10 kata ya dibalikin. Kemudian apa yang terjadi? Laki-laki mulai emosi dan sebagainya. Nah, itulah mulailah ya di situ pemicu pertengkaran terjadi. Atau kedua, laki-laki tidak mau mulai pusing gitu ya. Dia ngomong 1, dia ngomong 10 bahkan 50. Laki-laki pilih menghindar. Nah, dia pergi nggak pulang-pulang. Ujungnya di mana? Ya dia coba sama yang lain ya, yang lebih bisa mempertahankan kosakatanya ya. Nah, akhirnya terjadilah ya sama wanita lain begitu kan. Dia merasa wanita lain ngomongnya stoknya mungkin masih belum begitu banyak ya, karena dia belum tahu di belakangnya gitu kan. Jadi pertemuan pertama ya wanita itu keluarnya dikit-dikit gitu kan. Nah, jadi dia merasa sana lebih nyaman. Nah, jadilah masalah baru kan dalam rumah tangga itu. Nah, ya itu ya. Kemudian di dalam hal komunikasi misalnya ya, seorang wanita itu katanya kan dia komunikasi seringkali berdasarkan perasaan gitu. Ya apa yang dia rasakan ya dia keluarin gitu. Nah, sedangkan laki-laki ini adalah berbeda. Laki-laki ini cenderung adalah karena katakannya sedikit ya dia cenderung fokus gitu ya. Jadi dikeluarkan lebih efisien gitu, lebih efektif kan dia pemakainya itu karena terbatas kata-katanya begitu, stoknya. Jadi di sini dan kemudian berikutnya adalah seringkali begini, kita seringkali mengucapkan sesuatu atau mengkomunikasikan sebuah maksud kita kepada pihak lawan kita dan kira dia mengerti apa yang kita maksud. Ternyata dia mengertinya dengan pengertian yang berbeda. Nah, ini juga jadi persoalan sehingga karena tanggapannya lain. Nah, ini akhirnya juga pemicu sebuah pertengkaran suami istri ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya ada sisi lain yang kalau kita lihat, nah ini komunikasi dari segi apa ya, dari segi bahasa. Kemudian kan ada namanya komunikasi secara isyarat tubuh begitu. Nah, ini juga seringkali jadi persoalan ya.
Nah, misalnya contoh ya, kadang-kadang kalau laki-laki itu pulang dari kantor dia sudah merasa capek atau apa, ya, dia pulang kepingin istirahat dan duduk yang tenang ya. Nah, sedangkan dari pihak istrinya tadi ya, karena stoknya mungkin banyak atau apa, atau dia yang penting perasaan dia terpuaskan aja. Nah, dia pulang, kalau suaminya pulang dia mulai mencecerin yang banyak hal dan suaminya diam gitu. Nah, ketika suaminya diam, ya, itu suaminya sebenarnya mau kasih isyarat bahwa saya sebenarnya mau istirahat ya, saya tidak ingin diganggu dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya ya. Nah, kembali kepada tadi, perasaan wanita ini udah lain nih, suaminya cuek nih, nah, udah mulai lagi nih ya perasaan lain. Nah, kadang-kadang sudah dilemparkan tuduhan-tuduhan, kamu kenapa cuek ya, kamu sudah ada simpanan di luar dan sebagainya. Ini jadi persoalan lagi gitu. Padahal suaminya itu pulang dengan maksud ingin istirahat lebih tenang ya, tetapi ya itu ya muncul kadang-kadang laporan-laporan hanya berdasarkan perasaan wanita karena sensitivitasnya, sedangkan laki-laki kan berpikir fokus karena memakai logika otak gitu. Nah, ini yang seringkali tidak nyambung ya teman-teman. Nah, sehingga terjadilah perbedaan persepsi, muncul kecurigaan. Nah, kalau ini terus ya dibiarkan, maka ini akan meledak. Teman-teman. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar komunikasi dengan baik? Pertama, kita harus mengerti ini, kalau misalnya kita sebagai seorang lelaki, sebagai suami, kalau kita mendengar istri kita itu ya terlalu banyak ngomong, nah, biarkan dia lampiaskan, biar dia habisin stoknya dulu. Artinya kita tidak perlu menanggapi dengan emosional ya, kita maklumi saja. Kalau perlu suruh dia keluarin aja gitu, apa yang mau. Oke. Nah, kemudian dari sisi istri, kita dari hal ini dengan kita mengerti persoalan ini ya, persoalan dua makhluk ini, kita harus saling mengerti. Misalnya lelaki itu, suamimu itu ya, kalau dia pulang kantor capek-capek ya, jangan dihidangkan dengan stok kata-kata lah ya. Mungkin ya karena dia akan tambah pusing ya, dihidangkan dengan ya mungkin pelayanan yang baik lah ya, misalnya kasih minum atau apa, bikin masakan yang enak buat dia gitu ya, supaya dia tenang dan dia bisa menikmati. Artinya dia sudah capek ya, mungkin marah-marah di kantor, jadi kalau dia pulang ya biar dia tenang, biar dia fokus, biar dia istirahat. Itu mungkin beberapa hal menurut saya yang sangat efektif untuk mengurangi pertengkaran. Dan kemudian kita harus tahu bahwa laki-laki itu bekerja dengan logika ya. Jadi suami dan istri itu adalah bekerja dengan perasaan hati. Jadi kalau kita masing-masing tahu dua makhluk yang berbeda, kita akan saling memakluminya. Sehingga ya kalau terjadi saling pengertian, kalau sebagai suami kita tahu bahwa tabiatnya istri, karakter memang dari sononya ya, seperti tadi saya bilang, kata-katanya memang 10 kali lebih banyak dari kita. Ya kita ngomong sekali dia 10 kali ya, kita maklumi lah begitu. Dan kita harus memaklumi juga dan menyadari bahwa ingat, kita laki-laki kalau di luar ya, kita hadapi masalah mungkin kita lebih rileks karena kita ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, dan kita mungkin akhirnya terlampiaskan ya. Kalau ada persoalan yang jadi kepala kita pusing, sudah terlampiaskan, mungkin kita ngomong dengan teman, relasi dan sebagainya. Sedangkan kita harus maklum, istri di rumah terus mungkin menghadapi lingkungannya itu saja, sehingga akan menciptakan kejenuhan, dan pekerjaannya misalnya pekerjaan dapur dan sebagainya itu saja ya, belum lagi menghadapi anak yang susah diatur dan sebagainya. Nah, sehingga perasaannya itu makin tidak karu-karuan, dan kalau kita pulang dia mengeluarkan kata-kata pelampiasannya ya, biarlah kita jadi suami yang empati. Dengan demikian dia tercurahkan itu, nah dia pun menjadi tenang. Oke? Maka itu sebabnya sering-seringlah di dalam hari-hari libur seperti hari Minggu saat ini, bawalah berkumpul bersama keluarga, pasangan, suami istri dan keluarga, pergilah jalan-jalan bertamasya dan sambil makan-makan bersama. Nah, dengan demikian kadang-kadang memang ya, sebagai suami itu kadang-kadang kita mau keluar tuh hari libur tuh udah capek karena kita kepingin istirahat ya, termasuk saya sendiri. Tetapi karena saya mengerti bahwa istri saya itu sepanjang minggu di rumah menghadapi situasi anak, menghadapi dapur dan sebagainya, mungkin juga stres ya. Dan akhirnya ya saya bagaimanapun caranya saya berusaha bawa dia keluar jalan-jalan sebentar, habis itu ya sudah gitu kan. Artinya semua
Ya, kalau antara dua makhluk ini saling menyadari kelebihan dan kelemahannya, maka kita bisa coba mau saling mengisi ya. Jadi kalau kita misalnya 2 gelas air, kalau sama-sama penuh, kita tuang ke satu akan tumpah. Tetapi mari kita kosongin separuh-separuh. Jadi kalau kita saling tuang, saling mengisi, maka akan terjadi harmonisasi yang luar biasa. Oke, teman-teman, sekali lagi pikirkan cara komunikasi yang terbaik, baik secara komunikasi verbal maupun secara isyarat ya. Berilah saling pengertian yang baik. Dengan demikian saya percaya keluarga kita akan bertahan lebih harmonis. Coba diterapkan dari hal kecil dulu. Oke, teman-teman. Salam wisdom dan salam sukses buat kita semua.